Ini mau saya jelaskan di Google Classnet kepanjangan ya. Silakan, nggak ada saya cukupkan ini. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Masih belum paham Pak tentang yang integral tak wajar, konvergen, divergen tuh maksudnya gimana ya Pak? Oke. Konvergen, divergen. Nah, ya ini hal yang sangat prinsipil ya, konvergen, divergen. Jadi konvergen intinya baik itu integral maupun deret. Ketika dikatakan konvergen, maka ya nilainya itu akan mendekati sebuah bilangan tertentu. Sebuah bilangan tertentu. Oke, itu konvergen. Ya, nilainya mendekati sebuah bilangan tertentu. Oke, paham ya? Itu konsep dari konvergen. Ya, sedangkan divergen, ya, nilainya itu mendekati dengan semakin besar nilainya, dia akan terus membesar sehingga mendekati tak hingga atau minta hingga gitu. Gitu ya. Itu divergen. Oke, paham? Contoh gampang begini. Ya, ketika kita mencari integral fungsi x dx dari 0 sampai tak hingga. Ya, dari 0 sampai tak hingga. Ini kan sebenarnya sama saja kita dengan mencari luas area. Ya, ini kan sederhana ya. Ini f sama dengan fx sama dengan x gini kan. Ketika dari 0 sampai tak hingga, kita sama saja mencari luas area di bawah garis y sama dengan x ini ya. Tapi semakin ke kanan nilai x-nya, nilai fungsinya pun semakin tinggi ya. Ini sudah jelas divergen. Ya, semakin membesar nilainya mendekati tak hingga. Ini divergen. Ya, jadi integral tak wajarnya ini dia divergen. Oke, paham sampai sini? Oke ya, dia akan konvergen misalnya begini misalnya. Ya, misalnya ini semakin ke kanan dia semakin mendekati 0. Semakin mendekati 0. Ini fungsi 1 per x, y sama dengan 1 per x ya. Oke, jadi integral dari 0 sampai tak hingga, dari 1 per x dx, ini dia akan konvergen. Mendekati suatu nilai tertentu. Paham ya? Itu konsep konvergen dan divergen. Jadi kalian langsung bayangkan ketika integral tentunya itu divergen, berarti luas areanya itu tak hingga atau mendekati min tak hingga. Berarti kalau min tak hingga, kebanyakan luas area yang di bawah sumbu x-nya ya, yang mendekati tak hingga. Oke ya. Oke. Ya. Kemudian kalau divergen, ya artinya berarti ada nilai tertentu yang didekati oleh integral tersebut atau barisan bilangan tersebut juga ada. Ya, oke ya, paham ya? Itu konsep dasar dari divergen dan konvergen. Apapun itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas? Saya Pak. Ya, silakan. Saya masih kurang mengerti soal masalah operasi fungsi beta. Itu bagaimana Pak? Fungsi beta. Ya, nanti aja ya fungsi beta ya. Nanti saya jelaskan ya. urutan yang di awal-awal. Nanti saya jelaskan insyaallah. Oke, fungsi beta. Ya, fungsi beta kita simpan dulu. Oke, silakan. Yang mau tanya lagi boleh. Pak, bukannya integral
dari 0 sampai tak hingga super X dx itu divergen ya Pak? Coba kita ini kan. Kita hitung coba, gimana ngitungnya. Integral, mungkin saya salah. Coba kita hitung ya, kita hitung benar-benar ya. Bisa jadi benar karena itu tadi ujungnya juga tak hingga ya. Integral ya 1 per X dx dari 0 sampai tak hingga. Oke ya. Ini ya sebenarnya saat X-nya 0 ini juga tak hingga nih. Ini ya. Ya ini dimisalkan lagi nih. Ini kayaknya benar. Menurut saya enggak. Saya salah contoh gitu berarti ya. Salah contoh. Ya. Karena mirip juga nilainya dengan begini. Tadi ya, kalau mengilustrasikan gambarnya, ya mengilustrasikan gambarnya, jadi gini. Tadi kan kalau 1 per X, ini ya, semakin besar Y-nya, memang semakin mendekati 0. Ya. Semakin mendekati 0. Ini tak hingga nih ya. Ini tak hingga gitu. Oke ya. Ini kalau kita misalkan saat X-nya 0, ini jadi apa nih? Integral ya kita misalkan limit ya hanya mendekati tak hingga integral dari 0 sampai tak hingga ya. 1 per X dx ini ln X ya. 1 per X dx. Ini A, mendekati A ya. Mendekati A. Ya. Kemudian ini sama dengan limit hanya mendekati tak hingga. Ini jadi ln X gitu ya. Dari 0 sampai tak hingga. Sampai A, sorry. Sampai A. Iya, ini juga. Ini sampai A. Iya, ini tak hingga, betul ya. Ya, ini jadinya tak hingga, sorry. Betul. Ya, ini nolnya juga pun tak terdefinisi nih. Ln 0 ini tak terdefinisi. Ya, ln 0 tidak terdefinisi. Oke ya. Ini saya tadi contoh yang salah, mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke, lanjut lagi, silakan ada pertanyaan. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau ada minus tak hingga, terus ada positif tak hingga, itu bisa saling meniadakan nggak, Pak? Tidak, belum tentu, sorry, bukan tidak jawabannya. Belum tentu. Ya, karena begini, tak hingga itu bukan sebuah bukan sebuah nilai. Ya, jadi misal gini, tak hingga ini nggak bisa dikatakan dengan 0 ya. Sorry ya, belum tentu bisa dikatakan dengan 0. Oke ya, contohnya gini. X min 2X. Gitu ya. Di mana limit X-nya mendekati tak hingga. Oke ya. Kalau limit X mendekati tak hingga, ini X ini sama dengan apa jawabannya? Yang ini jawabannya apa? Tak hingga. Tak hingga, oke. Kemudian ini limit X mendekati tak hingga dari min 2X, ini jawabannya? Min tak hingga. Min tak hingga, oke ya? Ya, atau nggak usah pakai min ya, ini plus ini 2X aja. Jadi tak hingga ya. Oke ya.
Jadi ini kan sama saja tak hingga dikurangin tak hingga ya. Hasilnya apa kalau yang ini? Kalau yang ini hasilnya limit X mendekati tak hingga dari min X gitu kan. X min 2X kan jadi min X. Dan ini sama dengan min tak hingga. Oke, coba lihat. Kalau kalian mengurangkannya ini, tak hingga dikurangin tak hingga. Hasilnya, kalau kalian jawab ini 0, kan jadi salah ya. Oke, jadi makanya ketika bentuk tak hingga, min tak hingga, ini masih harus dieksplorasi lebih lanjut. Gitu ya. Ya, belum bisa langsung disimpulkan. Ya, karena bisa jadi tak hingga min tak hingga sama dengan 0, bisa jadi. Ya, kalau ini duanya kita hapus. Ya. Limit X mendekati tak hingga dari X kan tak hingga. Kemudian limit X mendekati tak hingga dari X kan juga tak hingga. X min X 0. Berarti tak hingga min tak hingga untuk kasus itu 0. Gitu. Oke ya, paham ya? Jadi tak hingga itu bukan sebuah nilai. Ingat itu ya. Ya, karena 1 juta dikali tak hingga juga tetap tak hingga. Ya, 1 triliun dikali dengan tak hingga juga sama dengan tak hingga. Gitu ya. Bilangan berapapun, tak hingga dibagi bilangan berapapun, tapi bilangan ya, bukan hingga ya, itu hasilnya tetap tak hingga. Ya, tapi tak hingga dibagi tak hingga belum tentu 1. Paham ya? Hati-hati ya untuk tak hingga. Oke, silakan yang lain. Apa saya bertanya lagi yang tentang integral yang itu yang ln X tadi. Kan itu jadinya ln tak hingga dikurangi ln 0. Ln tak hingga kan sama dengan tak hingga dikurangi ln 0 tidak terdefinisi. Jadi tak terhingga dikurangi tak terdefinisi itu jadi tak terhingga ya Pak? Bukan. Tak terdefinisi. Kalau tak terdefinisi itu selesai. Coba kamu bayangkan ln 0. Ln 0 berapa? Tidak terdefinisi, tidak ada. Tidak ada. Karena tidak bisa, misalkan ln 0 sama dengan T. Ya, ini artinya apa? 0 sama dengan E pangkat T. Berapa T yang bisa membuat ini sama dengan 0? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya, tidak ada. Oke, paham ya? Beda dengan tak terdefinisi ya. Tak hingga ya. Beda dengan tak hingga. Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Ya, ini. Saya ini dulu ya, saya stop dulu. Nanti udah banyak coretan ya. Ini mau ngilangin coretan aja. Jadi integral tak wajar. Ya. Ini bisa jadi batas pengintegralannya. Ya, tak hingga. Integral tak wajar dengan integran tak hingga. Integrannya ya. Integrannya. Oke. Jadi ada batasnya, ada integrannya. Ya, yang bisa menyebabkan integralnya menjadi tidak wajar. Improper integral. Improper integral. Oke.
Jadi ketika ini batasnya yang tak hingga, Nah, kalau batasnya ada 2, ya kita buat juga 2. Kita ambil C-nya sembarang titik, atau paling gampang biasanya 0. Ya, ini sepanjang fungsinya ya terdefinisi pada rentang ini ya. Pada rentang ini terdefinisi. Ya. Oke. Kemudian ini jika ya dari min tak hingga sampai C dan dari C sampai tak hingga ini konvergen, maka keseluruhannya juga konvergen. Karena konvergen itu nilainya mendekati sebuah nilai gitu ya. Nilainya mendekati sebuah ya, hasilnya mendekati sebuah nilai tertentu ya. Oke. Ini contoh. Nah, ini jawaban dari contohnya ya, Oke. Kalau untuk yang pertama ya, ya, ini jelas ya, ini X yang ini membantu nih. Karena kalau ini diturunkan, X kuadrat turunannya itu X gitu ya. Ya. Sehingga bisa kita misalkan untuk ini ya, U-nya sama dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya ya, permisalannya menjadi mana? Jadi ini ya. Oke ya. Oke. Ketika kita ubah U-nya ya sama dengan X kuadrat, maka integralnya jadi seperti ini. Tapi ini saya buat integral tak tentu dulu. Ya, saya lebih suka saya buat begini. Jadi integral tak tentu dulu. Ya, batasnya tidak dimasukkan dulu. Kita cari integralnya, hasil integralnya ya. Kita dapatkan ini, baru kita cari integral tentunya. Ya, nah ini karena batasnya tak hingga, maka jadi integral tak wajar. Limit ya, jadi pakai limit. Ya, ini kita dapatkan ya integral ini, integral tak tentunya dapatnya ini hasilnya. Ya, tinggal kita masukkan nilai A-nya. Dan seterusnya akhirnya dapat ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya ini ya. Ini lebih sederhana lagi ya. Tinggal kita misalkan U-nya sama dengan 2x min 1. Ya, sehingga DU-nya sama dengan 2dx alias dx sama dengan setengah du. Ya, sama dengan setengah du. Jadi ini soalnya sama dengan setengah U pangkat min 2 du. Kayaknya langsung dapat ya. Tinggal U-nya diubah nanti ke dalam bentuk x. Ya, kemudian baru kita selesaikan integral tak wajarnya ya, integral tak wajar. Cuma ada cumanya nih. Ini kalian perlu hati-hati di sini. Apa yang perlu hati-hati? Oh, sorry, ini karena dari minta hingga, sorry. Jadi nggak ada masalah ya. Karena 2x min 1 kuadrat, ya, ini dia saat x-nya sama dengan setengah ya. 1/2, fungsi ini menjadi 0 ya. Ya, fungsi ini menjadi 0. Tapi karena rentangnya dari minta hingga sampai 0, tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Oke, tapi yang masalah ketika kalau soalnya diubah batas bawahnya jadi 0 ini sampai tak hingga ya. Ini jadi tak hingga. Ini baru berbeda ya. Baru hati-hati di titik x sama dengan setengah. Oke ya. Ketika kita ngerjakan integral tak tentu itu, kita harus hati-hati di titik-titik seperti ini ya. Di titik-titik seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini jadi masalah nih saya nih. Contoh soal nomor yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga. Jadi begini ceritanya nih, Saya cerita dulu. Jadi materi ini ya, ini saya rangkum dari materi kalkulus 1 yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya, kalkulus 1 tahun-tahun sebelumnya. Oke ya. Nah,
Kalkulus 1 tahun-tahun sebelumnya, itu saat kita belajar integral, ini satu pertemuan. Kemudian ada teknik integral. Ini ada 2 pertemuan teknik integral. Belum lagi ada aplikasi integral. Ini satu pertemuan lagi. Jadi ini ada 3 pertemuan. 4 pertemuan. Ya. Kayak ini ada 4 pertemuan. Di mana kita ditambah fungsi gamma dan beta, fungsi beta, ini satu pertemuan. Ini 5 pertemuan ini kita rangkum jadi 2 pertemuan. Oke ya. Ada satu lagi. Bukannya teknik integral. Ini ada satu lagi pertemuan. Ya, ini integral tak wajar. Tak wajar. Ini satu pertemuan. Jadi totalnya ada 6 pertemuan. Kita ringkas jadi 2 pertemuan. Ya, diringkas jadi 2 pertemuan. Sehingga teknik-teknik integralnya ini dilewat. Ya, di dalam teknik integral ada metode, ada teknik menyelesaikan persoalan yang seperti ini. Oke. Integral dx per x kuadrat plus 2x plus 5. Oke, paham ya? Jadi di kalkulus 1 yang lalu, urut-urutan materinya seperti ini. Integral, konsepnya ya, teknik integral 2 pertemuan, aplikasi integral 1 pertemuan, fungsi gamma beta 1 pertemuan, kemudian terakhir, ini materi terakhir di kalkulus 1, ya integral tak wajar. Ya, integral tak wajar. Kita ini semua, 6 pertemuan ini dirangkum jadi 2 pertemuan saja. Ya, dirangkum jadi 2 pertemuan saja. Artinya ketika belajar integral tak wajar, sebelumnya sudah belajar teknik integral. Sehingga muncullah soal ini. Ini mohon maaf, saya belum mengoreksi ya bentuk-bentuk yang seharusnya tidak dikeluarkan di sini. Ini ada bentuk yang kita belum pelajari ya. Bukan belum pelajari, tidak kita pelajari. Tapi nggak apa-apa ya. Saya terangkan sedikit saja. Jadi kalau soalnya seperti ini, ya maka tinggal kita ubah dia menjadi bentuk ini. 2 kuadrat ditambah U kuadrat, atau A kuadrat ditambah U kuadrat gitu ya. Oke. Jadi ini X kuadrat plus 2X plus 5. Ini kita ubah jadi ya kuadrat sejati. Jadi X plus 1 kuadrat. Ya sisanya 4 ya. Karena satunya udah di sini diambil. Ini 5. Sehingga ini kita kuadratkan jadi 2 kuadrat ditambah U kuadrat. Ya. Kemudian kita substitusikan ya U-nya sama dengan X plus 1. Sehingga DU sama dengan DX. Jadi integral ini menjadi begini. Integral DU per 2 kuadrat ditambah U kuadrat. Di mana integral ini sudah ada teoremanya. Ya, sudah ada teoremanya. Hasilnya begini. Oke, ini saya kasih contoh. Ini tadi di kelas 1 KS3. Ini saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Saya sharing. Gimana ya? Ini. Kayaknya. Ya, betul. Ini ada teorema integral yang penting kalian hafal. Ya, kalian print screen aja ini. Udah di print screen. Ya. Sudah di print screen, saya besarkan dulu saya. Ya. Silakan di print screen. Ya. Ini integral ini.
kalau kalian lupa, ini pusing ya. Ya. Integral ini bisa didapatkan hasilnya itu sebenarnya dengan metode yang terbalik. Ya, ini juga ada ini ya. Dengan metode terbalik, tapi terutama yang ini ya. Ya, dengan metode terbalik. Maksud terbalik begini maksudnya. Ya, maksudnya begini. Ini didapat sebenarnya dari fungsi yang di kanannya, kemudian fungsi yang di kanan diturunkan dapat ini. Oke ya. 1/A tangen, arkes tangen U/A diturunkan hasilnya ini 1/A² plus U². Sehingga fungsi yang hasil turunan tadi kalau diintegralkan sama dengan ini fx-nya. Ini lebih mudah dengan cara seperti itu untuk ini. Jadi sehingga ya, sehingga teorema-teorema yang ini sebaiknya kalian hafalkan. Oke, karena saya juga tidak hafal. Jujur saya tidak hafal. Ya. Jadi, nanti saat ujian kalian boleh tulis ini di kertas. Nanti kertasnya kalian foto ya, bersamaan dengan soal jawaban kalian untuk jawaban ujian kalian ya. Walaupun ujiannya sistemnya tertutup sekalipun. Kalau terbuka ya berarti bebas ya. Kalau terbuka bebas. Nanti saya usahakan ujiannya terbuka sih. Ya, tapi nggak tahu dosen lain nanti bagaimana. Tapi apapun hasilnya, ya ujian nanti kalian boleh menuliskan ini dulu di kertas lembar. Kalian gunakan kalau terpakai. Oke ya, karena teknik integral kita main skip gitu saja. Ya, hanya ada 2 yang substitusi sederhana dengan yang integral parsial yang kita pelajari ya. Oke, nah ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh misalnya yang pertama ya. Yang pertama, arkesin U/A ya diturunkan hasilnya 1/A² min U². Ya, ini saya kasih contoh. Jadi apa nih tadi soalnya? Integral du dibagi akar apa tadi? U². A² tadi. A² min U². Ya, ini sama dengan arkesin U/A. Begini ya? Betul nggak? Plus C. Ya. Oke. Jadi ini kita balik. Jadi Y-nya sama dengan sin. Arkesin. Ya, ini kita ganti X saja. X/A. Ya. Maka ini artinya sama saja dengan sin. Y sama dengan X/A. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Ya. Kalau sin Y sama dengan X/A, apa yang harus kita buat? Diturunkan, oke, diturunkan betul. Ya, turunannya kemarin turunan implisit ya. Kalau kita turunkan secara implisit, jadi ini cos Y Y per dx atau Y aksen ya, sama dengan 1/A. Oke, sehingga dy per dx sama dengan 1/A cos Y. Nah, cos Y-nya berapa? Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita buat, kalau trigonometri itu berkaitan dengan apa? Iya, segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Trigonometri ini selalu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Ini sudut Y-nya
sin Y, ya, sin Y berarti ya sin Y sama dengan X per A. Berarti ini X-nya, ya, garis yang miringnya ini jadi A, gitu ya. Sehingga ini sama dengan A kuadrat min X kuadrat di akar. Oke. Jadi cos Y sama dengan apa? Akar A kuadrat min X kuadrat per A. Gitu kan ya? Jadi ini sama dengan ya 1 per A dikali akar A kuadrat min X kuadrat per A. Ini habis ya? Jadi sama dengan 1 per akar A kuadrat min X kuadrat. Alias nih, Y aksen ya. Sehingga integral ini terhadap X, ya diintegralkan terhadap X, alias ini nih. Ini ya, tinggal X-nya diganti U ya. Sama dengan arke sin. Ya, U per A plus C. Oke. Paham ya? Ya? Halo? Halo? Nggak ada respon ya? Paham, Pak. Pak. Oke. Demikian juga yang lain ya. Yang lain semua caranya sama. Dibalik, tinggal dibalik. Ya, caranya tinggal dibalik semua. Ya, karena kalau kita hitung dari integralnya, kita balik ke hasil dari integralnya, ini pusing 7 keliling gitu. Bukan 7 keliling, tak hingga kelilingnya. Ya, inilah yang di awal-awal saya tekankan bahwa integral tak tentu, prinsip dasarnya adalah anti turunan gitu ya. Anti turunan. Karena banyak teorema-teorema, kalau ini dianggap juga teorema, ini teorema, ya, yang didapat dari lawannya tadi, anti turunan tadi. Oke ya, paham ya di sini ya. Jadi saya ulang, untuk ujian kalian boleh bawa catatan yang isinya persis seperti ini. Nggak boleh lebih loh ya, nggak boleh lebih ya. Ya, kecuali saat ujiannya terbuka. Nanti ujiannya tertutup atau terbuka, saya umumkan sebelum ujian ya. Ya. Tertutup atau terbuka, saya umumkan sebelum ujian. Kalau tertutup, kalian boleh buat catatan ini saja. Kecuali nanti ada tambahan ya. Oke ya, paham ya? Baik. Ya, ini berkaitan dengan teknik integral yang banyak kita lewatkan. Ini contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain. Misalnya ini. Ya, sin X per 2 bisa disubstitusikan. Ya, U-nya jadi tangan X per 2. Gitu ya. Ini kalau sin atau cos. Sehingga sin X per 2 bisa jadi U dibagi akar 1 per U kuadrat, dan sebagainya. Ya, kalau integral dari itu, kan ini bisa diintegralkan ya. Bisa didapat integralnya ya. Oke ya. Atau misalnya trigonometri ini. Yang rumit-rumit begini ya. Misalnya integral cos X pangkat N dx misalnya. Itu kan berulang kali harus diuraikan ya. Sampai pangkatnya 1 gitu. Kan rumit. Jadi bisa diubah. Ada teknik-tekniknya. Ya, ada teknik-tekniknya. Nah, ini teknik-tekniknya seperti ini nih. Tekniknya jadi seperti ini. Oke. Ya, ini sebenarnya didapat dari integral parsial ya. Integral parsial.
Oke, intinya ada banyak. Ya, ada banyak teknik integral. Makanya saya katakan integral itu susah ya. Karena tekniknya banyak sekali. Ya, dan tekniknya banyak yang kita lewati. Ya, karena asumsinya gini. Nanti kalian dapatkan materi integral dengan bentuk yang mudah. Kecuali ada bentuk-bentuk khusus di statistika. Ya, ada bentuk-bentuk khusus di statistika. Maka itu tetap diajarkan. Ya, karena ini mau jadi tools saja, alat saja. Ibaratnya kita punya sebuah alat yang sangat banyak gunanya, tapi tidak semua fungsi dari alat itu kita pelajari. Hanya yang berkaitan dengan berkaitan dengan alat itu mau kita gunakan untuk apa, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya nanti mau digunakan untuk apanya, maka ya yang bermanfaat untuk apanya tadi itu yang kita pelajari. Oke ya. Nanti kalau kalian meneruskan ke S2, nanti ada lagi materi kalkulus lagi ya. Kalkulus for statistik ya. Statistical calculus ya. Oke, kita balik ke materi kita. Ini ya. Tadi baru integral tak wajar ya, integral tak wajar. Ini latihannya. Kemudian luas area singkat aja nih, paling gampang di materi ini luas area ya. Kalau dulu itu ada ya volume benda putar ya, volume benda putar. Diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu Y, diputar terhadap suatu garis gitu ya, dan sebagainya. Ya, ini masih improper integral. Oke, nah ini luas area. Ya, luas area. Oke. Sekali lagi saya tekankan, ya, kalau yang ditanyakan adalah integral. Kalau yang ditanyakan adalah integral. Ini baru integral fungsi fx ini, maka hasilnya bisa negatif. Tapi kalau yang ditanya berapa luas area ini, maka ini harus selalu positif ya. Kalau yang ditanyakan luas area berarti positif ya. Tapi kalau yang ditanyakan integralnya, maka bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Oke. Nah, untuk luas area ini nggak ada masalah ya. Yang mau saya tekankan hanya ketika fungsinya seperti ini. Ya, ini fungsi inverse ya. Jadi bukan Y sama dengan Fx, tapi X sama dengan Fy. Ya, jika seperti ini fungsinya, gambarnya begini, kalian nggak usah pusing ya. Ya, kalian miringkan aja kepala kalian. Anggap aja sumbu Y ini jadi sumbu X jadi sumbu Y gitu ya. Gitu ya, selesai ya masalahnya ya. Nggak usah kalian ubah-ubah ke dalam X lagi. Tidak usah. Ya, cukup apa adanya seperti ini. Ya, X-nya kalian anggap sebagai Y, Y-nya kalian anggap sebagai X. Udah, ini hanya masalah nama. Ya, kalau gambarnya seperti ini. Selesai ya. Oke. Ya, luas area ini juga bisa ya. Tidak ada masalah. Ya, kalau luas area ini berarti integral ini ya, fx dikurangin gx ya. Fx min gx. Kalau ini semua, yang diarsir semua ya, ini hanya integral fx ya. Kalau yang diarsir saja yang ini integral gx. Ini harusnya sudah sangat fasih kalian paham. Ya, sudah otomatis ketika melihat gambarnya, kalian tahu, oh, gitu ya. Ya. Demikian juga ini. Ya, demikian juga ini. Tapi ini perlu diingat. Ya, ini domainnya, kalau ini adalah sebuah fungsi, ini domainnya Y ya. Ini domainnya Y nih. Bukan X nih. Kalau kalian domainnya ini X, ya, ini Y sama dengan Fx.
kalian buat begini, ini nanti kalau integral fx dx, nanti ini hanya luas area yang ini aja ya. Hanya kalau misalnya sampai sini, berarti hanya luas area yang di atas sumbu x saja ya. Ya, hati-hati ya. Kalau yang kayak gini nih. Berarti yang ini, fungsi yang melengkung ini harus kalian cari bentuk kebalikannya. X sama dengan fy-nya. Kemudian y-nya dibatasi ya dari min 1 sampai 2. Dan ini juga kalian cari y sama dengan apa-apa x. Sorry, terbalik. X sama dengan apa-apa y. Ya. Sehingga fungsi yang atas ini dikurangin fungsi yang di bawah ini jadinya. Ya. Kalau kurva ini sama dengan x sama dengan fy, kemudian garis ini x sama dengan gy, maka luas area ini ya sama dengan gy integral dari min 1 sampai 2 ya gy min fy dy gitu ya. Oke ya, ini ya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Demikian pula yang ini sama saja. Kalau yang ini nih, yang ini pakai ini kalian sudah nggak perlu ya, nggak perlu ngacak-ngacak lagi, udah cukup begini langsung dapat. Ya, kalau pakai y sama dengan fx seperti ini, maka ini ada banyak nih yang harus kalian hitung kalau seperti ini. Ya, ini terpisah sama ini. Kemudian ini pun yang di atas ini dengan yang di bawah gitu ya. Ini juga berbeda. Ya, ini jadi ada dua fungsi tuh. Ya, ini y sama dengan min akar x, ini y sama dengan akar x. Jadi luas area A1 kalau pakai fx ya, ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 ya, dari 0 sampai 1 ya, akar x ya ditambah min akar x. Ini jangan digabung, nggak boleh digabung. Ini ditambahnya tapi sini integralnya 0, 1 gitu ya. Ini dx. Kalau digabung jadi 0 nanti, jangan. dx. Gitu ya. Oke ya. Ini A1 nih, baru A1 nih. Tapi kalau tadi pakai ya x sama dengan fy, ini langsung selesai dapat. Oke. Ini yang mau saya tekankan untuk luas area. Nah, berikutnya baru fungsi gamma beta. Sekarang saya jawab tadi pertanyaan tadi ya. Tadi nanya fungsi gamma atau fungsi beta sih? Oh, pertanyaan fungsi gamma atau fungsi beta tadi? Atau kita bahas dua-duanya deh? Oke, kita bahas dua-duanya aja. Ini agak susah-susah gampang nih. Ini susah-susah gampang. Ya. Oke, ini definisi dari fungsi gamma ya. Ini definisi dari fungsi gamma. Oke. Dan untuk fungsi gamma ya, dia akan konvergen saat n-nya lebih dari 0. Ingat, tidak sama dengan 0. Saat dia lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini nilai fungsinya dari 1 sampai 2. Grafnya seperti ini, grafnya. Grafnya seperti ini ya. Lihat. Saat x-nya lebih dari 0, dia konvergen. Selalu ada nilainya, mendekati nilai tertentu. Ini akan naik terus ya. Ini akan naik terus ke atas terus ya. Oke ya. Kemudian ya, di titik-titik bilangan bulat negatif,
dia selalu ya tidak terdefinisi. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ya, dia selalu tidak terdefinisi. Ya. Tapi di antara itu dia terdefinisi. Di antara bilangan bulat negatif dia terdefinisi. Oke ya, gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ya, ini ada rumus berulang dari fungsi gamma. Jadi fungsi gamma dengan parameter n plus 1 ini sama dengan n dikali fungsi gamma dengan parameter n. Nah, ketika n-nya bilangan bulat positif, n anggota himpunan bilangan bulat, bilangan asli aja ya, bilangan asli, karena 0 nggak masuk ya. Ketika n anggota himpunan bilangan asli, maka ya fungsi gamma dari n plus 1 hasilnya sama dengan n faktorial. Ingat, ini hanya untuk bilangan asli ya. N-nya bilangan asli. Oke. Kemudian saat fungsi gamma n 0, nilai n-nya sama dengan 0, ini ya dia tidak terdefinisi. Karena ada pembagian dengan 0 nanti. Ada pembagian dengan 0. Ya, dia tidak terdefinisi. Sama ketika negatif. Kenapa yang negatif tadi tidak terdefinisi? Karena dari rumus ini. Ini rumusnya bisa diubah jadi fungsi gamma dengan parameter n sama dengan ya fungsi gamma dengan parameter n plus 1 dibagi n. Itu ya, dibagi n. Ya, sehingga ketika fungsi gamma, karena fungsi gamma dengan n 0 itu tidak terdefinisi, maka fungsi gamma misalnya min 1, ya ini kan sama dengan fungsi gamma 0 dibagi min 1 ya. Ini tidak terdefinisi ya. Demikian juga min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, tidak terdefinisi. Oke ya, itu diingat-ingat aja. Diingat-ingat. Ya. Kayaknya lagi azan ya. Kita istirahat dulu deh, 5 menit. Sambil kalian istirahat, silahkan. Yang mau ke belakang, atau yang udah lapar, mau ngemil dulu, silahkan. 5 menit. Ya, silahkan 5 menit. Nanti kita lanjutkan.